Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa orang yang ingin belajar sampai akhir hidup kita senantiasa oleh Allah diberikan kesempatan untuk selalu sahabat Anas Tahir Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua pemuka Salafi Wahabi, Mamdudi dengan Khalid Basalamah, yang menafsirkan kepada jemaahnya, yang membacakan narasi mengenai tentang ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Maka seluruh kebaikan tidak ada yang tersisa yang belum diajarkan oleh Allah di dalam agama Islam ini. Allah katakan di dalam Al-Quran dalam ayat yang sangat masyhur, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sempurna artinya tidak pernah ada yang tersisa daripada kebaikan, melainkan semuanya telah diajarkan. Dan tidak ada yang tersisa daripada keburukan, melainkan seluruhnya telah dilarang. Hari ini, zaman ini, abad ini orang melakukan kemungkaran yang belum pernah ada sebelumnya. Kemungkaran itu dilakukan oleh umat-umat sebelum kita. Al-Quran sudah ada ayat yang membantahnya. Ayat Al-Quran jelas, Al-Ma'idah ayat 3. Dan kata ulama ayat ini adalah ayat yang sangat tegas. Kalau orang-orang yang suka melakukan bidah faham ayat ini, mereka akan lebih dan mau dengan hatinya merenungi, mereka tidak akan lakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah bilang kekal, hari ini aku sempurnakan agama kalian. Kata ulama tafsir, enggak butuh ajaran tambahan. Nikmatku pada kalian akan memuncak loh, rezeki nikmat Allah berikan kalau cukupkan dengan itu. Dan aku ridho Islam Kata sebagai dua tokoh tersebut, agama ini telah sempurna. Ayatnya masyhur, jelas. Menurut Khalid Basalamah katanya, orang pelaku bid'ah kalau membaca ayat ini dengan hatinya, maka akan membuka hatinya untuk tidak melakukan bid'ah karena agama sudah sempurna. Saudaraku Mamdudi dan Khalid Basalamah, coba Anda ketika ceramah itu coba datangkan ibarat, datangkan referensi. Jangan hanya seperti tukang jual obat lah. Ya, kalau menurut saya Anda seperti tukang jual obat. Cerita tidak jelas dari mana ceritanya. Ayat tersebut tidak salah. Ayatnya tidak salah, saudaraku. Al-yawma akmaltu lakum itu memang jelas. Itu ayatnya seperti itu. Dan artinya pun seperti itu. Pemahaman antum yang konslet begitu. Kenapa? Karena antum memahami ayat tersebut menurut pemahaman Anda dan kawan-kawan Anda. Bukan menggunakan pemahaman ulama soleh. Bukan menggunakan pemahaman salafus soleh. Coba pemahaman ulama yang mana yang kalian pakai itu? Coba datangkan nasul ibarahnya di kitab apa? Menurut siapa? Begitu. Bukan hanya bisa bicara seperti itu. Itu namanya menggiring masyarakat dengan opini-opini yang tidak ada kejelasan sama sekali. Itu namanya ngarang. Anda tidak berani menampilkan nasul ibarah mengenai ayat tersebut. Katanya Anda itu mari kembali kepada Quran dan hadis. Kalau Anda mengajak orang kembali kepada Quran dan hadis, ya harusnya dengan pemahaman ulama lah. Masa Anda memahami Al-Quran kacau seperti itu, ngajak orang kembali pada Quran dan hadis? Itu namanya bukan pemahaman, itu artinya butuh pemahaman. Untuk memahami Al-Quran itu butuh tafsir. Begitu Ustaz. Anda itu harusnya introspeksi diri. Gelar Anda sudah terlalu tinggi, LCMA. Jangan karena Anda punya gelar setinggi itu terus Anda itu dengan mudahnya membohongi masyarakat banyak. Itu namanya Anda tidak jujur dalam berdakwah. Coba Anda transparan terhadap jemaah Anda. Siapa tahu jemaah Anda bisa membuka dadanya lebih luas lagi untuk menimba ilmu kepada ustadz-ustadz yang lain. Tidak hanya terpaku pada satu pendapat, dan yang mana pendapat itu hanya bernarasikan otak dan pemikiran semata. Tidak ada dengan penafsiran ulama. Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Mamdudi, pemahaman Anda itu ngacau.
Tidak ada asalnya, tidak ada dasarnya. Karena Anda tidak menampilkan nasul ibarah atau tidak membawakan nasul ibarah kata ulama. Ulama yang mana yang Anda sebut itu? Kata ulama begini. Ulama yang mana? Coba datangkan. Karena saya sudah berani mengomentari Anda, maka akan saya datangkan tafsir Imam Al-Baghawi yang menjelaskan tentang pemahaman tentang penafsiran ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum tersebut. Apa yang dimaksud sempurna? Saya lebih condong ke penafsiran yang mengandalkan narasi, yang mengandalkan nasul ibarah. Satu contoh menggunakan tafsir Al-Baghawi. Bagaimana pandangan Imam Al-Baghawi mengenai ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum. Hari ini aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Sempurna bagaimana? Maksud daripada ayat tersebut apa? Kata Imam Al-Baghawi, yakni yauma nuzuli hadhil ayati akmaltu lakum dinakum tersebut, yakni apa yang dimaksud sempurna? Yakni al-faraidah was sunanah wal hududah wal jihadah wal ahkam wal halal wal haramah. Yang dimaksud sempurna itu, coba Anda lihat sendiri, buka sendiri tafsirnya. Ini bukan menurut pemikiran saya, bukan menurut pemahaman saya, menurut Imam Al-Baghawi. Yang dibacakan saya itu tafsirnya Al-Baghawi. Jadi Anda sendiri atau jamaah-jamaah Salafi Wahabi silahkan coba rujuk kitabnya kalau ingin mencari kebenarannya. Yang dimaksud sempurna itu sempurnanya hukum-hukum fardhu, sempurnanya hukum-hukum sunnah, sempurnanya hukum-hukum had, hukum-hukum jihad, hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum halal dan haram. Jadi yang dimaksud sempurna itu, Ustadz, sempurna hukum fardhu, hukum haram, hukum halal itu sudah sempurna. Tidak ada turun lagi setelah itu hukum wajib, hukum haram tidak ada turun lagi. Itu yang dimaksud sempurna. Bukan yang dimaksud itu sempurna tidak boleh menambah-nambah lagi seperti itu. Banyak sahabat yang menambah-nambah setelah Nabi. Tidak ada yang mengatakan bahwa perbuatan sahabat itu dilarang. Seperti halnya Sayyidina Umar, seperti halnya pengumpulan mushaf yang dulunya memang tidak dikumpulkan oleh Sayyidina Utsman. Itu kan perbuatan bid'ah, perbuatan baru yang tidak ada di masa Nabi. Tidak ada ulama yang menafsirkan bahwa itu perbuatan haram, tidak ada. Jadi sekali lagi, yang dimaksud sempurna itu sempurnanya hukum haram, sempurnanya hukum halal, sempurnanya hukum-hukum had dan hukum jihad. Maka falam yanzil ba'da hadhil ayati halalun wala haramun. Maka setelah turunnya ayat tersebut, ayat halal haram tidak turun lagi. Itu bukan menurut saya, sekali lagi bukan menurut saya, menurut Imam Al-Baghawi. Katanya kita memahami Al-Quran sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Ini loh kitabnya saya bacakan. Begitu. Hada makna qauli Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Inilah yang disebut oleh Ibnu Abbas bahwasanya anna ayatar riba nazalat ba'daha. Menurut Ibnu Abbas, bukan ayat itu yang terakhir turun, saudaraku. Mamdudi Khalid Basalamah. Coba buka lagi tafsirnya. Buka lagi lah, jangan malu. Jangan malu. Saya kemarin itu dikirim video oleh teman saya, Ustadz Abdul Somad, yang S3 itu. Ustadz Abdul Somad ya. Yang gelarnya sudah tidak tahulah saya, yang jelas itu S3. Salah dalam memberikan keterangan mengenai tentang sholat witir. Ditegur oleh seorang kiai dengan lapang dada. Ustadz Abdul Somad itu menjelaskan, ini saya salah, yang benar begini. Orang yang seperti itu, Masya Allah, akan lebih dicintai oleh orang banyak. Karena saudaraku Khalid Basalamah Mamdudi, yang tidak boleh salah itu hanya Allah. Apalagi antum, apalagi Anda berdua, wajib bisa salah, jelas. Kenapa? Karena dikatakan lima sumiyal insan. Kenapa dikatakan manusia? Likasrati nisyanihi, karena banyak lupanya sehingga dinamakan manusia. Kan seperti itu kaidahnya. Jadi jangan takut salah, Ustaz. Kalau memang salah, kalau memang tidak tahu misalnya, ya sudah, hutang dulu. Imam Malik dikasih 36 pertanyaan, mau dijawab 2. Apalagi antum yang bukan mujtahid, yang hanya mondok 7 tahun.
Kita ini orang awam, kelas paling rendah kita ini. Sadar diri kita. Jangan setiap pertanyaan Anda embat, jawab sesuka lisan Anda mengatakan begini begitu. Jangan seperti itu, saudaraku. Itu menurut tafsir Imam Al-Baghawi. Menurut tafsir lain, bagaimana menurut tafsir lain mengenai ayat tersebut? Coba kita buka tafsirnya Imam Al-Qurtubi. Jadi begitu kalau kita menggunakan pemahaman ulama salaf begitu. Tafsirnya siapa, ulamanya siapa begitu. Kita bisa lihat dalam kitab tafsirnya Imam Al-Qurtubi bahwasanya annahu arada biqaulihi al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi yang dimaksud dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum itu fa innahu yaqulu alaihi salam buniyal islamu ala khamsin. Al-hadis, Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Salat, syahadat, zakat, puasa, haji. Jadi itu kan yang pilar-pilar agama. Terus bagaimana? Waqad kanu tashahadu wa sallu wa zakku wa shamu wa jahadu wa i'tamaru wa lam yakunu hajju. Sebelum turunnya ayat tersebut di hari Arafah, sebelum turunnya ayat tersebut di hari Arafah, orang Islam semuanya mereka itu tasyahadu, mereka sudah bersyahadat. Mereka telah mengucapkan syahadat, wasallu, dan mereka telah melaksanakan salat, wazakku, dan mereka telah membayar zakat, wasamu, dan mereka telah melaksanakan puasa, wajahadu, dan mereka semuanya telah sama-sama berjihad, berperang di jalan Allah, wa'tamaru, mereka semuanya telah melakukan umrah. Coba Anda lihat redaksinya. Walam yakunu hajju, akan tetapi mereka belum melaksanakan haji. Walam yakunu hajju, dan mereka belum melaksanakan haji. Falamma hajju, maka ketika mereka melakukan haji dzalikal yaumah, di hari itu, di hari Arafah, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, beserta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anzalallahu ta'ala wa hum bil mauqifi asyiyata Arafatah. Anzalallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat. Ketika mereka berada di padang Arafah, turunlah ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Fa innama arada akmala wad'ahu lahum wa fi dhalika dalalatun ala anna at-ta'ati kullaha dinun wa imanun wa islamun. Jadi menurut tafsir Al-Qurtubi, menurut tafsirnya Imam Al-Qurtubi, bahwasanya kalau menurut Imam Al-Baghawi itu yang sempurna adalah hukum halal, hukum haram. Setelah turunnya ayat tersebut tidak turun ayat haram, ayat halal tidak turun lagi. Maka menurut Imam Al-Qurtubi, berbeda tanggapan Imam Al-Qurtubi, yang dimaksud sempurna itu adalah perbuatan taat itu semuanya agama. Maka yang dimaksud sempurna itu adalah sempurnanya rukun Islam. Salat sudah, syahadat sudah, puasa sudah, zakat sudah, tinggal haji yang belum dilakukan. Setelah mereka melakukan haji, turunlah ayat tersebut. Maka itu kata Imam Al-Qurtubi disebut dengan sempurnanya agama Islam. Begitu Ustaz. Itu menurut Imam Al-Qurtubi. Jadi Ustaz Khalid, jangan malu kita untuk belajar lagi. Ustaz Mamdudi, walaupun Anda sudah bergelar LC, jangan termakan oleh gelar Anda. Jangan karena Anda bergelar LC, bergelar MA, doktor, apalah gelarnya, jangan berhenti belajar Ustaz. Buka tafsir, fahami Al-Quran dengan penafsiran ulama. Pahami Al-Quran dengan penafsiran ulama salaf yang jelas-jelas diakui kredibilitas keilmuannya, bukan ditafsiri sendiri seperti itu. Katanya ulama yang mana yang menafsirkan seperti itu? Itu bukan penafsiran, itu artinya namanya agama telah sempurna. Yang menjadi pertanyaan, sempurna seperti apa? Apa yang dimaksud sempurna? Itu. Jadi itu saja dari saya, mohon maaf. Kalau benar itu adalah fadlun minallah. Kalau salah itu adalah murni kesalahan saya pribadi, mohon maaf. Akhiran, wal afu minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.